Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustajib dari Prodi Sistem Informasi kelas SI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu proses bisnis penerimaan peserta didik baru atau PPDB pada MTS Maba Lulung. Latar belakang pentingnya efisiensi PPDB. PPDB merupakan salah satu proses bisnis inti dan krusial dalam operasional lembaga pendidikan, terutama pada MTS Mampu Lulung. Proses ini melibatkan banyak pemangku kepentingan seperti calon siswa, orang tua, panitia, hingga kepala madrasah, serta berbagai aktivitas administratif yang kompleks. Untuk memastikan kelancaran, efektivitas, dan ketertiban, diperlukan alur proses yang terdefinisi dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak terlibat. Rumusan masalah yaitu membedah alur PPDB. Yang pertama yaitu bagaimana alur proses PPDB, menjelaskan tahapan demi tahapan yang dilalui calon siswa dan panitia dalam proses pendaftaran. Yang kedua, pihak apa saja yang terlibat, mengidentifikasi peran dan tanggung jawab masing-masing individu atau kelompok dalam PPDB. Yang ketiga, bagaimana prosedur operasional PPDB, yaitu menganalisis langkah-langkah detail dan dokumen yang digunakan dalam setiap tahapan. Dan yang terakhir, bagaimana pemodelan proses PPDB, yaitu mendokumentasikan proses bisnis PPDB menggunakan standar pemodelan yang relevan. Tujuan observasi yaitu meningkatkan efisiensi PPDB. Observasi ini dilakukan dengan beberapa tujuan strategis untuk mengoptimalkan proses PPDB di MTS Mampu Lulung. Yang pertama, menganalisis proses bisnis PPDB, yaitu memahami secara mendalam setiap tahapan, input, output, dan sumber daya yang terlibat dalam PPDB. Yang kedua, menyusun SOP PPDB sistematis, yaitu mengembangkan standar operasional prosedur yang jelas, ringkas, dan mudah diikuti untuk semua pihak. Dan yang terakhir, memodelkan proses, yaitu merepresentasikan alur proses PPDB menggunakan alat pemodelan seperti flowchart, cross function, dan business process model and notation atau BPMN untuk visualisasi yang lebih baik. Kemudian objek dan metodologi yang saya gunakan untuk observasi. Yang pertama yaitu saya melakukan observasi secara langsung, yaitu dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan PPDB untuk memahami praktik di lapangan. Dan yang kedua, saya menggunakan syarat wawancara, yaitu mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait, panitia PPDB, kepala madrasah, orang tua siswa, untuk mendapatkan perspektif beragam. Sekarang yang lanjut, pihak manakah yang terlibat dalam kolaborasi PPDB? Yang pertama yaitu calon siswa atau orang tua yang berperan aktif dalam mencari informasi, mengisi formulir pendaftaran, melengkapi berkas, dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang kedua, panitia PPDB atau tata usaha yang bertanggung jawab atas sosialisasi, penerimaan pendaftaran, pemeriksaan berkas, rekapitulasi data, hingga pengumpulan hasil dan daftar ulang. Dan yang terakhir itu kepala madrasah yang tugasnya memiliki wewenang dalam membuat kebijakan, memimpin rapat penetapan hasil, dan memastikan seluruh proses PPDB berjalan dengan lancar. Alur proses PPDB dari pendaftaran hingga daftar ulang, yaitu yang pertama, mencari informasi dan pendaftaran. Yang kedua, pengisian formulir dan pengumpulan berkas. Yang ketiga, pemeriksaan kelengkapan berkas. Yang keempat, rekap data pendaftar. Yang kelima, menetapkan hasil kepala madrasah. Dan yang terakhir yaitu pengumuman dan daftar ulang. Pemodelan proses. Dan ini merupakan pemodelan flowchart conversion atau alat visual ini sangat efektif untuk menggambarkan proses dan secara jelas menunjukkan pembagian tugas atau tanggung jawab antar berbagai unit atau pihak yang terlibat dalam PPDB. Ini membantu mengidentifikasi potensi hambatan dan area untuk perbaikan.
Dan ini alurnya. Dimulai dari pool calon siswa atau orang tua. Mencari informasi PPDB, terus mengambil formulir. Orang tua siswa mengisi formulir, terus menyiapkan dokumen, terus mengirim berkas ke panitia PPDB atau TU. Panitia PPDB atau TU menerima berkas dan mengecek berkasnya lengkap atau tidak. Jika tidak, panitia mengembalikan berkas ke siswa atau orang tua, dan siswa atau orang tua memperbagi berkas. Jika berkas lengkap atau ya, panitia mencatat data, terus merekap data, menyusun laporan, mengirim laporan ke kepala madrasah menerima laporan, kemudian memverifikasi data, kemudian menetapkan hasil dan mengirimkan hasil ke panitia. Panitia menerima hasil dari kepala, kemudian mengumumkan hasil. Panitia mengumumkan hasil ke calon siswa atau orang tua. Calon orang tua atau siswa menerima pengumuman, yaitu diterima atau tidak. Jika diterima, berarti ya, orang tua atau siswa melakukan daftar ulang ke panitia PPDB. Panitia PPDB menerima daftar ulang, terus panitia PPDB mengarsipkan data dan selesai. Jika tidak diterima, jika tidak diterima, maka akan selesai di sini. Kemudian ini merupakan BPMN-nya. BPMN adalah standar grafis untuk memodelkan proses bisnis secara detail dan terstandardisasi. Ini memvisualisasikan urutan aktivitas, titik keputusan, dan aliran data, sehingga mempermudah pemahaman dan komunikasi antar tim. Dimulai dari pool calon siswa atau orang tua, yaitu orang tua mencari informasi PPDB, kemudian mengambil akses formulir pendaftaran, kemudian mengisi formulir pendaftaran, kemudian menyiapkan dokumen persyaratan, kemudian mengirim formulir dan berkas pendaftaran. Orang tua mengirim formulir dan berkas pendaftaran ke panitia atau panitia PPDB. Panitia PPDB menerima formulir dan berkas. Terus panitia di PPD memeriksa kelengkapan berkas lengkap atau tidak. Jika berkas tidak, maka panitia PPDB mengembalikan berkas. Jika berkas lengkap, panitia PPDB mencatat input data pendaftar, terus kemudian memberikan bukti pendaftaran, kemudian memberikan bukti pendaftaran ke orang tua atau siswa. Kemudian panitia PPDB merekap data pendaftar, kemudian menyusun laporan data pendaftar. Kemudian panitia PPDB mengirimkan ke kepala madrasah. Kepala madrasah menerima laporan data pendaftar, kemudian memverifikasi data pendaftar, kemudian menetapkan hasil PPDB. Jika kepala madrasah sudah menetapkan hasil PPDB, kemudian dikirim ke panitia PPDB. Panitia PPDB menerima hasil PPDB. Kemudian panitia mengumumkan hasil PPDB. Calon siswa atau orang tua menerima hasil pengumuman PPDB. Jika diterima, maka siswa atau orang tua melakukan daftar ulang, terus selesai. Jika tidak diterima,
maka akan selesai di sini. Panitia orang tua atau calon siswa melakukan daftar ulang, kemudian panitia PPDB TU atau TU menerima proses daftar ulang, kemudian panitia PPDB mengarsipkan data siswa baru dan selesai. Kesimpulan, kesimpulan PPDB yang terstruktur dan jelas. Secara keseluruhan, proses PPDB telah dilaksanakan dengan alur yang terorganisir dan langkah-langkah yang jelas dari awal hingga akhir. Setiap pihak yang terlibat, mulai dari calon siswa hingga panitia, dapat dengan mudah memahami tahapan dan prosedur yang harus diikuti. Penggunaan flowchart, cross-version, dan PPMN sangat membantu dalam mendokumentasikan, memvisualisasikan, serta mengevaluasi efisiensi proses PPDB. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di penampakan terhadap